Kita kalau melihat masa depan, yang kita lihat itu harusnya kita bilang, Tuhan celikan mata rohani saya. Masalahnya adalah seringkali kita hidup di dalam ketakutan karena betul yang kita lihat masalah, yang kita lihat kegelapan dunia. Kita nggak akan pernah lihat Yesus dari sejak kita lahir sampai nanti kita mati menutupkan mata di bumi ini. Kita nggak akan pernah lihat dia yang kita lihat masalah. Yang kita lihat adalah akhirnya seringkali adalah sosok seseorang yang menceritakan tentang Yesus. Siapakah itu? Kebanyakan pastinya biasanya adalah hamba Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat hidup yang berharga ini. Mengucap syukur Tuhan buat keteduhan hati karena firman Tuhan mendetoks semua pikiran dan semua hati yang ada sampahnya. Itu sebabnya hari ini Tuhan, kami butuh firman Tuhan supaya jiwa kami tertolong. Supaya jiwa kami dibersihkan, supaya jiwa kami menikmati perjalanan hidup ini dengan Tuhan. Mengucap syukur buat kasih karunia, mengucap syukur buat your mercy and grace. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman demi firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan kami akan jadi pelaku, dan kami akan jadi orang yang menikmati perjalanan dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Oke, kita buka sama-sama di Bilangan pasal yang ke-13, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Kita eksposisi ringan tentang sebuah kisah yang bagi saya waktu cerita sama anak saya bilang ini keren banget. Bagi saya banyak tokoh di dalam perjanjian lama yang merupakan pahlawan iman yang patut kita mengerti. Dan kita eksposisi ringan aja supaya kita mengerti sosok pribadi yang dahsyat ini yang namanya Kaleb. Yang jarang dibahas, yang sering dibahas Yosuanya justru. Kaleb ini adalah orang yang mengalami kasih karunia Tuhan pada saat itu. Bilangan 13 ayat 17, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Ini area yang mereka sedang mengintai namanya Kadesh Barnea. Mereka baru keluar dari Mesir beberapa saat setelah itu. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Mereka dikirim dan mereka ada 12 suku. Berarti yang dikirim perwakilan dari setiap suku berarti ada 12 orang. 12 orang dikirim untuk mengintai, untuk melihat tanah perjanjian yang sudah dijanjikan untuk mereka. Oke, lihatlah tanah perjanjian itu. Hari ini saya berdoa mata rohani kita dibuka sama Tuhan supaya kita melihat perjanjian Tuhan yang luar biasa bagi hari esok kita. Tuhan sudah menembus waktu manusia, Tuhan sudah ada di hari Senin besok menyiapkan yang terbaik bagi saudara dan saya. Itu sebabnya kita kalau melihat masa depan, yang kita lihat itu harusnya kita bilang Tuhan celikan mata rohani saya. Masalahnya adalah seringkali kita hidup di dalam ketakutan karena betul yang kita lihat masalah, yang kita lihat kegelapan dunia. Kita nggak akan pernah lihat Yesus dari sejak kita lahir sampai nanti kita mati menutupkan mata di bumi ini. Kita nggak akan pernah lihat dia yang kita lihat masalah. Yang kita lihat adalah akhirnya seringkali adalah sosok seseorang yang menceritakan tentang Yesus. Siapakah itu? Kebanyakan pastinya biasanya adalah hamba Tuhan. Itu sebabnya seringkali hamba Tuhan dikultuskan. Hamba Tuhan bukan mediator. Saya hanya penyampai kabar keselamatan. Di zaman perjanjian lama ada mediator namanya imam besar. Zaman ini kita sudah hidup di dalam saat kasih karunia diberikan sama Tuhan. Kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang memiliki seorang mediator agung namanya Yesus. Jadi jangan dikit-dikit minta, gini deh, saya ngomongnya daripada ntar salah gini. Minta doa gak apa-apa, oke? Ntar pengertiannya salah lagi. Saling mendoakan it's okay. Tapi seringkali orang jadi akhirnya mengkultuskan hamba Tuhan, dikit-dikit datang ke hamba Tuhan begini. Doain saya Pak, buat apa? Anak saya mau sekolah Pak, Pak doain Pak. Pak doain Pak, kenapa anak saya biar dapat jodoh Pak. Terus minggu lalu saya ketemu lagi, Pak tolong doain Pak, buat apa? Saya gak tahu Pak, terserah Bapak deh gitu. Lama-lama gue charge loh ya. Saya lama-lama rasa kayak dukun tau gak? Saling mendoakan that's okay. Tapi kalau kita ngedompleng iman orang terus, itu sama aja seperti adik saya misalnya, datang ke saya bilang gini, Bill bilangin papa mama dong, gue pengen banget makan roti, tolong beliin dong buat besok. Lu kenapa gak ngomong aja sama mereka? Kan lu lebih dekat, gak enak gue. Itu kayak gitu tuh. Kita kakak beradik di dalam kerajaan sorga. Bapak kita satu loh. Kita punya kuasa kebangkitan sama. Kuasa di dalam saya sama di dalam Bapak Ibu sama. Orang Jawa bilang podoai, sama aja. Sekali lagi, saling mendoakan that's okay. Saling mendoakan it's fine, bagus bahkan. Tetapi aktifkanlah iman kita gitu loh. Jangan dikit-dikit, Pak tolong Pak, Pak tolong Pak.
Saya pernah saksikan kan di sini beberapa tahun yang lalu, tahun 2015 kalau nggak salah. Saya doakan orang sakit 7-7-nya dalam 1 tahun meninggal semua, ayo. Sampai-sampai terkenal tuh tahun itu tuh. Pendeta yang doain orang sakit cepat ketemu Yesus katanya gitu. Oke, ayat yang ke-23, coba lihat. Ayat 23, 12 ya, dikirim 12 pengintai, dikirim, ini yang mereka bawa. Ini luar biasa, mereka tuh bawa segandar atau mereka menggandar lah ya, setangkai buah yang sangat besar dan harus dipikul. Mereka bawa bukti di depan mata mereka tentang apa yang akan terjadi di dalam masa depan mereka. Mereka dikasih tanah perjanjian dan ini buktinya padahal. Bilangan 13 ayat 23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, oke, garis bawahi lembah Eskol. Jangan lupa nama ini, nanti di akhir daripada ini saya kasih tahu sesuatu yang dahsyat yang luar biasa. Mereka sampai ke lembah Eskol, oke, lembah Eskol, ya, ingat-ingat. Dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lagi musim anggur. Lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Digandar berarti dipikul, karena saking gedenya. Ya. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Oke. Berapa lama sih mereka mengintai tanah perjanjian? 12 orang ini. Ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Mereka pulang dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh Barnea. Mereka ngumpul semuanya, mereka kasih laporan nih, 12-12-nya. Oke? Di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu. Dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Nih, besar banget, mereka pasti wow. Mereka bilang, iya emang keren banget sih. Tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada kita luar biasa. Nah ini dia masalahnya. Ya. Bilangan 13 ayat yang ke-27, coba lihat. Bilangan 13 ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. It's a rich land. Luar biasa ini hasilnya. Ini kami udah lihat nih hasilnya. Tetapi bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Keturunan Enak adalah orang raksasa. Kemudian ayat 31 mengatakan begini, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Hasilnya dahsyat bos, tetapi mereka gede banget, luar biasa besarnya, kita nggak bisa lah menyerang mereka. There is no way, nggak mungkin kita nyerang mereka. Perhatikan ayat 32, apa yang Alkitab katakan ketika kita memberitahu diri kita bahwa masalah kita besar. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk, bahasa Inggrisnya evil report, kabar busuk. Tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Oke, saat itu mereka paham, mereka mengerti kenapa ada orang-orang raksasa karena sudah dicatat di Alkitab. Coba kita mundur sedikit, Kejadian 6 ayat 4. Dari mana mereka berasal, dari mana Goliat berasal? Kejadian 6 ayat 4 mengatakan begini. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Kenapa ada di bumi? Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika ini terjadi, anak-anak Allah itu bicara tentang the fallen angels, malaikat yang sudah jatuh, ya, menghampiri anak-anak perempuan manusia. Perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Malaikat yang sudah jatuh mengawini manusia, dan inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ini adalah bangsa Enak. Keturunannya kemudian ada Goliat. Ini adalah orang-orang raksasa cikal bakal daripada perkawinan antara malaikat yang sudah jatuh dengan manusia. Itu asalnya, mereka tahu. They know that. Mereka bilang itu bangsa ngeri. Dan bahkan kalau kita baca buku-buku sejarah ada yang Cyclops yang matanya cuma satu karena defect badan-badannya. Ya, badan-badannya defect. Oke. Kita terusin. Bilangan 13 ya, ayat yang ke-33. Bilangan 13 ayat 33. Ini salah satu peristiwa atau salah satu ayat yang dikumandangkan pertama kali ya, tentang mental health. Ini yang terjadi. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang.
Dan demikian juga mereka terhadap kami. Mereka ketemu gak sama bangsa enak? Nggak ketemu. Mereka berasumsi kalau bangsa itu lihat mereka, pasti mereka menilai kami seperti belalang. Ini adalah gambar diri yang didistorsi sama iblis. Setiap kali kita mengejar hal dunia, setiap kali kita berpikir bahwa harta, uang, jabatan, status, ketenaran itu akan memberikan kepuasan bagi kita. Ketika itu terjadi, kita akan kerap kali tanpa kita sadar gambar diri kita terdistorsi, rusak. Apalagi kita tinggal di dalam kota yang sangat hedon ini. Dan hedonisme, mohon maaf, masuk ke dalam gereja juga. Itu sebabnya seringkali akhirnya kita datang kepada Tuhan dengan transaksi. Kita datang kepada Tuhan, kita anggap Tuhan itu dewa. Kita nggak ada pengenalan intim sama Tuhan. Alhasil hidup manusia berkutat di dalam keadaan dunia, hal dunia dikejar tanpa dia sadari apapun yang dia kejar jadi Tuhan atas hidupnya. Dan dia rela untuk menyikut orang sana sini demi kepentingannya dia. Itu sebabnya saya nggak heran misalnya nih ya, ini sebutan di daerah, di ranah politik misalnya. Misalnya ya, ada orang sering banget ngomong begini kan, nggak ada yang namanya kawan atau lawan sejati, yang ada kepentingan sejati. Bukan di politik aja, bagi saya di mana-mana juga begitu. Orang kalau udah saya nggak butuh sama dia, ya udahlah, lepehin aja lah. Selagi kepentingan saya dijawab di situ, saya akan baik-baik sama dia. Makanya Alkitab bertolak belakang. Alkitab selalu bilang apa? Berbuat baiklah kepada orang yang nggak bisa balas kepadamu, hatimu dibuat berbahagia. Berbeda akhirnya semuanya. Alhasil yang terjadi adalah kita akhirnya hanya sekedar ngerti firman, hidup nggak dikuasai firman. Dan akhirnya adalah kita akhirnya terjebak di dalam hal-hal seperti ini. Dan akhirnya adalah kita ngikutin emosi dan perasaan kita. Saya mengamenkan lagu barusan. Bahwa firman Tuhan itu betul-betul membersihkan pikiran dan hati kita. Beberapa bulan yang lalu mobil saya ditabrak. Saya mau pelan-pelan belok kiri di daerah Mampang karena salah jalur maksudnya. Pelan-pelan saya mau belok kiri. Saya udah lihat di spion jauh sih mobil di belakang ya. Jauh banget gitu. Jadi saya pelan-pelan melipir lah pelan-pelan ke kiri. Kita tahu bahwa di kota tercinta kita ini ada 18 juta motor ya. 18 juta motor. Dan motor di Jakarta ini adalah motor-motor yang belok dulu baru lihat. Bahkan beberapa kali belok di depan saya nggak pernah lihat, misi bunuh diri kalau itu. Hampir ketabrak dan itulah mereka gitu. Jadi saya harus hati-hati lah ya. Saya udah belok pelan-pelan, melipir pelan-pelan pindah jalur, tiba-tiba gubrak segubrak-gubraknya. Gubrak saya kaget gitu. Datang dari mana nih motor? Sekenceng-kencengnya, nabrak, ya hancurlah sebelah sisi kiri ya. Saya lihat dia terpental hampir masuk got. Pokoknya high speed lah dia, rupanya tertidur pengemudinya. Saya taunya karena saya akhirnya stop juga. Waktu saya buka kaca mau ngecek dia, itu motoris-motoris yang lain udah mendekat dia dimarah-marahin. Woi, udah tahu mobil kasih sen, ngebut aja lo gitu. Wow, dimarah-marahin lah. Saya turun, ada dua pilihan. Saya bisa marah-marah, itu hari Sabtu jam 2 siang. Mau pergi ke pelayanan, kesel hati saya. Ada emosi, jelas lah emosi. Udah gitu tahu dia salah nih. Divalidasi dengan orang-orang yang marahin dia. Ini salah nih, bener nih orang nih. Dengan gampang saya bisa turun, saya bisa minta ganti misalnya. Atau marah-marah. Atau hal yang kedua, Roh Kudus pimpin aku Tuhan. Aku gak mau keputusanku diambil sama emosi. Jadi saya turun dari mobil, saya ngecek mobil, makin emosi lagi karena lihat, waduh penyoknya parah. Mendekat ke dia lagi duduk di pinggir jalan, tangannya bengkak berdarah. Saya jongkok di sebelahnya dia. Dan saya bilang, Tuhan pimpin aku Tuhan. Aku kesel banget Tuhan. Saya jongkok di sebelahnya dia, saya rangkul dia. Dan kata-kata pertama yang keluar dari mulut saya, Mas, kenapa sih buru-buru? Dengan kalimat, dengan intonasi seperti itu. Terus dia mulai nangis. Saya capek Pak. Saya kerja dari pagi, dari jam 6 pagi Pak. Saya nih kurir Pak. Saya lagi ngejar setoran Pak. Saya capek banget. Terus dia ngaku, saya ketiduran Pak. Saya udah lihat Bapak dari jauh Pak, saya tiba-tiba ngeblank, saya ketiduran Pak, mohon maaf ya Pak. Tiba-tiba dia lagi nangis-nangis begitu, ada suara dalam hati saya, doakan Bill, doakan. Kasih betadin kali, masa doain, berdarah tuh Tuhan tangannya, doain. Jadi pas habis dia nangis-nangis, saya bilang, Mas, saya doain boleh gak? Ya dia bingung lah, doain. Iya doain, oh ya boleh lah Pak gitu. Karena dia mulai curhat soalnya. Anak saya butuh kebutuhan banyak Pak, saya lagi butuh Pak, makanya saya ngejar setoran dan lain sebagainya. Jadi saya bilang, oke kita doa ya Mas ya. Saya orang Nasrani, jadi saya doain pakai cara saya gak apa-apa kan? Gak apa-apa Pak. Ya udah saya doa lah pinggir jalan. Bapak yang baik, kasih karuniamu melanda Bapak Ibu. Wah, di pinggir jalan orang rame loh di situ. Tiba-tiba saya rasa hadirat Tuhan, dia juga rasa hadirat Tuhan, terus tiba-tiba dia nangis.
Kan saya bisa rasa saya lagi rangkul dia kan jadi badannya gini, nangis gitu. Terjadi kebangunan rohani di pinggir jalan Mampang. Lagi doa, tiba-tiba ada suara lagi di hati saya, kasih duit Bill, enak aja. Mobil gue penyok, kasih uang, gimana sih Tuhan? Kasih uang. Selesai doa, saya ke mobil. Saya ambil uang, dengan berat hati saya ambil uang. Waktu saya kasih ke dia, ya gak mau lah pasti. Pak, saya yang salah Pak, Bapak udah baik hati sama saya, udah jangan Pak. Mas, udahlah Mas, udah terima aja, udah buat anak Mas aja gitu. Mas tahu nggak hari ini nih kita dipertemukan sama Tuhan. Tuhan sayang banget sama Mas. Iya ya Pak ya. Iya, bayangin loh ada orang bisa doain Mas tiba-tiba. Terus ada yang kasih duit sama Mas. Iya bener juga ya. Kita dipertemukan Tuhan nih Mas. Cuman lain kali kalau ketemu jangan gini lah Mas. Ngopi-ngopi masa nabrak-nabrak Mas gitu. Iya ya Pak, iya Pak. Saya pulang dari situ, saya pergi dari situ. Ke tempat pelayanan saya, hati saya berbahagia. Karena firman Tuhan katakan kalau orang itu gak bisa balas kepadamu, hatimu dibuat berbahagia. Saya bahagia, saya pulang ke rumah, saya kasih tahu istri saya mobil penyok sayang. Dia lihat, ya ampun penyok kok kamu ketawa-ketawa sih. Saya bilang gini, gak apa-apa itu kan barang fana. Yang tadi saya ketemu adalah jiwa yang sangat berharga di mata Tuhan. Terus saya bilang gini lagi sama istri saya, tadi sebelum saya pergi dari situ saya kasih pesan-pesan sponsor sama dia. Kamu bilang apa? Mas, nama saya Billy Lantang. Terus dia bengong aja. Tulis Mas, tulis. Billy Lantang. Kenapa Pak? Mas punya YouTube gak? Ada. Mas buka YouTube ya Mas. Buat apa Pak? Nanti cari nama saya. Oh Bapak pendeta. Gak penting pendeta atau enggak. Mas nonton aja khotbah-khotbah supaya Mas terhibur. Iya ya Pak, bener ya Pak. Tuh kan Tuhan baik kan sama Mas. Saya percaya satu hari nanti dia punya rumah sebelah nama saya di sorga. Amin. Tuhan mempertemukan kita dengan kesempatan. Perubahan bisa terjadi tiba-tiba. Kalau hidup gak dikuasai firman, kita bisa mengambil keputusan salah loh. Karena di dalam jiwa kita, tanpa kita sadari, udah penuh sampah. Sama seperti Lot, 2 Petrus 2 ayat 7-8, dia tinggal di tengah-tengah mereka. Sama seperti kita, tinggal di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Tiap hari dia melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat. Sama aja, kita juga melihat dan mendengar perbuatan dunia yang sangat jahat. Alkitab mengatakan sehingga jiwanya tersiksa. Karena penuh sampah. Jadi kalau kita nggak dipenuhi sama kebenaran firman dan nggak bilang Tuhan kuasai hidupku dengan firman Tuhan, kerap kali walaupun kita anak Tuhan, keputusan kita salah akhirnya. Jadi next time kalau lagi emosi, tarik napas. Terus bilang Tuhan kuasai keputusan aku. Karena setiap kali ada sebuah kejadian atau perubahan dalam hidup yang terjadi, bahkan bisa terjadi tiba-tiba, ada kesempatan Tuhan di dalamnya. Selalu begitu. Ya, oke. Kita lihat ayat berikutnya di Bilangan 13, ayat yang ke-30. Bilangan 13 ayat 30. Ini perspektif daripada Kaleb. Ya, tadi kita udah lihat, mereka bilang mereka kayak belalang dan lain sebagainya, terdistorsi lah ya. Saya minggu lalu ada di kota Batu Malang. Berkumpullah sebuah organisasi sinode gereja, 1000 anak muda dan kemudian ada orang tua. Kita seminar mental health paginya, malamnya kita ketemu sama anak muda. Waktu malam hari, saya minta mereka angkat tangan waktu kita mau berdoa pemulihan. 1/4 dari 1000, sekitar 250-300 anak. Angkat tangan karena mereka di sexually molested sama orang tuanya. Mereka dilecehkan secara seksual. Bukan hanya itu saja, banyak orang tua yang mengajar mereka bukan dengan prinsip atau hati Tuhan, tetapi dengan emosi mereka. Akhirnya tumbuhlah generasi yang akhirnya mempunyai gangguan kesehatan jiwa. Jangan juga kita berpikir hari ini bahwa oh itu gangguan kesehatan jiwa bagi orang-orang seperti itu. Kita semuanya pernah atau mungkin sedang terganggu kesehatan jiwa kita. Sama aja jiwa dengan tubuh. Maksudnya sama aja adalah tubuh bisa sakit, jiwa juga bisa sakit. Salah satu mental health yang nomor 1 di dunia itu adalah anxiety. Orang khawatir. Itu nomor 1. Dan berapa banyak di antara kita yang gak pernah khawatir? Pasti ada khawatirnya. Itu sebabnya berkali-kali saya katakan takut itu normal, ketakutan itu gak boleh buat orang Kristen. Karena udah 7.000 lebih janji firman Tuhan. Nah ini perspektifnya Kaleb. Dia sama-sama ngelihat raksasa loh. Dia sama-sama lihat bangsa yang besar di hadapannya. Dia katakan begini, Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Tuhan katanya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bapak Ibu, ada 2 orang dari 12 pengintai ini yang memberikan laporan seperti ini. Kaleb dan temannya Yosua. Tetapi Kaleb lebih vokal daripada Yosua. Dia yang ngomong, dia yang teriak, dia yang kasih tahu sama mereka. Bahkan hampir dibunuh sama bangsa Israel. Ya. Bilangan 14 ayat 9. Ya, Bilangan 14 ayat 9. Perspektifnya dia katakan begini. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan.
Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Saya suka dengan kata, kita telan habis. Yang 10 ngelihat dirinya seperti belalang, yang 2 ngelihat bangsa yang besar, raksasa itu justru kayak belalang. Makanya mereka bilang apa? Kita telan habis. Karena Tuhan yang di dalam saya begitu besar, begitu luar biasa, bagi saya perspektif saya, walaupun dia raksasa dia kayak belalang. Itu sebabnya saya mengaminkan firman Tuhan ketika Paulus katakan, aku bermegah di depan kesengsaraanku. Aku bermegah di depan masalah hidupku. Adik saya Jesse waktu masih SD, dia pulang ke rumah nangis-nangis. Saya tanya gini, kenapa lo? Dia dibully sama temannya. Gue didorong sama si ini, dia bilang gitu. Saya udah lulus dari SD itu. Saya udah duduk di bangku SMP saya gak jauh dari SD itu. Terus saya bilang gini sama dia, lu diapain? Saya protektif banget karena dia my baby brother kan, paling kecil. Jadi saya bilang gini, besok gue ke sekolah. Saya bilang gitu sama dia. Dan benar, saya pulang sekolah dari SMP saya muter, saya jalan kaki ke SD saya. By the way, SD saya udah gak ada. Gak tahu di sini ada alumni gak, YMCA di Menteng dulu. Kalau ada yang tahu, itu di Jalan Mendut, sekarang udah gak ada. Satu-satunya YMCA di Jakarta. Oke, saya ke situ, saya ke SD saya. Dan waktu saya datang ke situ, dia lagi duduk, lagi nunggu jemputan, ya. Dan saya nggak pernah lupa mukanya ya, muka orang abis dibully gimana sih, jadi takut gitu ya. Waktu saya datang, dia ngelihat saya, dia berdiri dong, dia berdiri. Dia jalannya sangat-sangat confident, dan saya bilang, mana anaknya? Oh dengan luar biasa, saya bilang, tuh, nggak ada takut-takutnya, tuh. Saya deketin tuh anak, saya lupa ya saya ngomong apa, pokoknya intinya saya bilang ini, lu jangan macam-macam sama adek gue, biasalah. Belagu banget ya, alumni SD. Alumni SD. Datang, udah gitu saya gak pernah lupa juga, di ujung dari pembicaraan saya jitak palanya, nangis tuh anak. Lu jangan macam-macam sama adik gua. Dia tahu lah siapa saya, karena kakak kelas kan dulu kan. Udah, selesai, saya pulang. Besoknya, my mom, mama saya, bilang gini sama saya, kamu tahu gak, adik kamu tadi waktu mama jemput dia di sekolah, dia ngelewatin dong tuh anak, dia ngelewatinnya begini. Dipelototin dong sama dia. Itu kakak kelasnya dia loh. Dan dia nunduk senunduk-nunduknya. Kenapa? Kalau dia berani keluarin satu suara aja. Mau gue datengin lagi kakak gue. Pasti kan gitu. Dia bermegah di depan masalahnya dia. Karena dia tahu ada abangnya. Itu sebabnya Paulus bilang, aku bermegah di depan kesengsaraanku. Karena aku tahu siapa di pihakku. Apakah saya takut divonis mati 3 bulan? Di tahun 2019 kena cancer? Oh jelas. Tapi apakah saya hidup di dalam ketakutan? Tidak. Apakah saya khawatir di awal? Jelas ya. Tetapi besoknya saya bilang, Tuhan terima kasih, kesembuhan sudah aku terima karena engkau sudah katakan selesai di kayu salib. Apakah mengerikan perjalanan? Oh jelas. Apakah saya gak deg-degan karena itu lantai kemo, tiap hari saya dengar orang menjerit di lantai 8. Dan orang setiap hari ada yang mati, orang setiap hari ada yang nangis meraung-raung karena keluarganya meninggal. Dan orang-orang di situ beberapa pasien diborgol di tempat tidur karena mereka mau bunuh diri, mau loncat. Cancer tuh sakit, di kemo makin sakit. Itu lembah kekelaman saya. Itu yang saya lihat di depan saya. Tiba-tiba suster masuk ke kamar saya, pegangin perutnya, saya bilang, what happened? Dia bilang, I just got kicked, saya biasa baru ditendang perut saya sama pasien. Karena dia mau bunuh diri, kita berusaha untuk tolong dia, kita borgol di tempat tidur. Itu lembah kekelaman, itu lembah gelap. Itu sebabnya Tuhan katakan, arahkan telingamu kepada ucapanku. Simpan di dalam lubuk hatimu janjiku. Karena itu sumber daripada kehidupan dan kesembuhan bagi hidupmu. Makanya firman Tuhan itu bisa menditok semua sampah, betul. Jadi kalau hidup gak dikuasai firman, rugi sendiri. Bilangan 14 ayat 33 dan 34. Kalau Bapak Ibu mungkin bertanya, kenapa bangsa Israel 40 tahun mengembara di padang gurun? Itu semua gara-gara si 10 itu. Itu sebabnya kita gak pernah dengar nama-nama itu, padahal ada di Alkitab loh. Nafbi, Galdi, Palti itu ada di bilangan 13. Kita gak pernah dengar nama-nama itu karena bukan pahlawan iman. Mereka mati karena tulah. Tetapi ada 2 nama yang kita masih dokumentasikan, kita berikan kepada anak-anak kita. Joshua dan Kaleb. Bilangan 14 ayat 33. Anak-anakmu ya, akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Ini diperhitungkan ayat 34, ini matematikanya nih. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari kan mengintainya kan.
1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Pengembaraan 40 tahun itu gara-gara 10 mata-mata yang balik dan mengabarkan kabar busuk. Alkitab dengan jelas mengatakan kalau kita membesar-besarkan masalah kita, itu berarti kabar busuk keluar dari mulut kita. Itu sebabnya Alkitab mengatakan Kristus yang ada di dalammu itu lebih besar daripada segala-galanya. Deklarasi itu dalam hidupmu. Deklarasi, proklamasikan itu dalam hidup kita. Tuhan, aku tahu mereka besar, aku tahu penyakitku besar, aku tahu masalahku besar, aku tahu kata-katanya orang ini mustahil Tuhan. Tapi aku percaya kuasa Tuhan yang ada di dalamku, aku bahkan melihat masalahku seperti belalang karena berikan kepada aku kacamata surgawi. Berikan dan celikan mataku ya Tuhan. Anak saya Raina waktu masih kecil tarik-tarik celana saya, Dad, lift me up, gendong dong, gendong. Kita terjebak di dalam lift yang penuh dengan orang dan karena saya setiap minggu pasti dating time sama dia berduaan doang, ke mall gitu ya, berduaan selalu sama dia. Kita sering banget terjebak di dalam lift yang penuh dengan orang. Dan berkali-kali dia tarik-tarik celana saya bilang, Dad, lift me up gitu. Sampai saya selalu bilang sama dia, nah susah gendong ini orang penuh tau gak. Mau Daddy mau jongkok juga susah gitu. Sabar ya nak gitu. 1 hari saya gak pernah lupa. Saya baru sadar ternyata iya bener banget. Di bawah, di paling belakang itu pemandangannya gak enak. Yang udah ketawa udah ngerti maksudnya. Dan kalau ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan kena duluan anak saya. Yang sudah ketawa sudah mendapatkan pewahyuan, yang belum mengerti tanya sama teman sebelahnya maksudnya apa ya. Kalau masih belum ngerti juga nanti kan lift udah boleh rame nih. Sekarang masuk ke lift, berdiri paling belakang terus begini. Oh iya pasti ngerti. Di saat itu ketika saya sadar bahwa dia betul-betul gak nyaman di bawah, saya permisi sama mas di depan, mas permisi ya, saya gendong dia. Dan saya gak pernah lupa waktu saya gendong dia, mukanya tiba-tiba begini. Lega. Waktu mukanya lega, liftnya masih rame gak? Masih rame. Kenapa mukanya lega? Karena pandangannya dia setinggi pandangan saya. Kalau lagi lewati masalah, bilang sama Tuhan, gendong aku Tuhan. Tiba-tiba di situ kita rasakan damai sejahtera, kita rasakan sukacita, kita rasa hikmat, pengharapan, melingkupi hidup kita. Masalahnya masih ada. Tambah besar kadang-kadang. Tetapi kenapa kita rasa seperti begitu? Karena kita dibukain mata rohani yang ngelihat dari pandangannya Tuhan. Ngelihat dari perspektifnya Tuhan. Jadi akhirnya seperti Paulus katakan, aku bermegah di depan masalahku. Karena aku tahu siapa di pihakku. Bilangan 14 ayat 24. Ini perspektifnya Tuhan tentang Kaleb. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa, I love this. Karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Lain jiwa karena dia ikut aku dengan sepenuh hatinya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Dia lain jiwa bukan kelainan jiwa. Lain jiwa bahasa Inggrisnya different spirit. Punya roh yang berbeda dengan yang lain. Itu perspektifnya Tuhan tentang Kaleb. Karena lain jiwanya daripada yang lain. Ya. Saya akan tutup dengan Yosua 14, saya bacain dari ayat ke-7 ya. Kita tutup sampai ayat yang ke-15, saya bacakan cepat aja. Saya jelasin kepada Bapak Ibu apa yang terjadi. Ketika mereka udah masuk ke tanah perjanjian, semua 12 suku diundi untuk mendapatkan tanah-tanah yang mereka akan diami, the allotment ya. Diundi semuanya, Kaleb dapat tanah namanya Hebron. Oke, Hebron itu sakral tanahnya. Kuburannya Abraham, Ishak dan Yakub ada di situ, di Hebron. Oke, ini yang terjadi. Waktu mereka dihukum 40 tahun, Kaleb sama Yosua ikutan kena hukuman dong. Walaupun mereka bilang, mereka mengabarkan kabar yang luar biasa. Mereka kena hukuman. Sama seperti kita lahir di dalam dunia yang sudah gelap, kita kena hukuman karena manusia yang pertama. Jelas kita sudah di-redeem, kita sudah diselamatkan oleh Kristus ketika terima dia, tapi kita masih ada di dalam dunia yang gelap ini gara-gara manusia pertama. Mereka juga gitu. Mereka ada di dalam sebuah perjalanan, padahal bukan salah mereka di awalnya. Oke. Yosua 14 ayat 7, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa. Hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Dia lagi ngobrol nih sama Yosua. Bro, ingat gak dulu ya waktu kita lagi mengintai tanah perjanjian, gue nih umur 40 tahun tau gak lo? Dia lagi ngomong gitu. Karena dia baru dikasih Hebron. Waktu dikasih Hebron, Hebron itu pegunungan. Hebron itu ada orang raksasa yang tinggal di situ yang paling besar dari raksasa yang lain. Ada ayatnya, ada. Ntar saya kasih ya. Sedang saudara-saudaraku ayat 8 yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati.
Pada waktu itu Musa bersumpah katanya sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milik pusakamu, anak-anakmu sampai selama-lamanya sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Dia kutip janji-janjinya Tuhan lewat Musa. Perhatikan ayat 10. Jadi sekarang dia ngomong sama Yosua nih. Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidup gua nih bro, dia bilang gitu. Seperti yang dijanjikannya, kini sudah 45 tahun lamanya. So that was 45 years ago, 45 tahun yang lalu. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun hari ini. Jadi Kaleb lagi bilang, bro gue nih hari ini 85 tahun tau gak? Perhatikan ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jadi dia ngomong gini sama Yosua, bro ingat ya 45 tahun yang lalu gue sama lu nih kita mengintai tanah ini nih yang kita lagi duduki sekarang nih. Ingat gak? Oh iya, gue sekarang 85 tahun bro. Dan kekuatan gue hari ini nih 85 tahun sama seperti itu. Dengan kata lain, waktu mereka dihukum sama Tuhan, Kaleb tubuhnya tidak menua. Tubuhnya tetap kuat. Sama seperti waktu dia usia 40 tahun. Ada perkenanan Tuhan yang khusus bagi dia. Sehingga tubuh, jiwa, dan rohnya sehat dan kuat. Diluputkan dari hukuman Tuhan. Walaupun dia berjalan mengikuti mereka 40 tahun. Jadi dia bilang apa? Dia bilang, gue mau ikutan perang. Gue mau yang maju dengan teman-teman ini untuk menduduki tanah Hebron. Ayat 12. I love this. Ayat 12 dikatakan begini. Oleh sebab itu. Ini Kaleb yang ngomong ya. Berikanlah kepadaku pegunungan itu. Give me the mountain. Give me the mountain. Give me the mountain of Hebron. Itu besar dan memang indah. Tapi susah untuk menaklukkannya. Ya. Saya terusin ayat 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune. Diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Oke, Hebron diberikan. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas. Sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Perhatikan ayat 15. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar dari antara orang enak. Berarti di dalam tanah perjanjian, raksasa toh, di tanah Hebron itu adalah biangnya raksasa di situ. Raksasa yang paling besar di situ. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang setelah selesai diduduki sama Kaleb. Saya mau beritahu ini kepada Bapak Ibu. Ingat tadi lembah Eskol yang mereka menggandar buahnya. Lembah Eskol itu letaknya di tanah Hebron. Tanah yang kelihatannya besar. Bahkan raksasanya paling besar. Yosua diberikan kekuatan. Diberikan kekuatan di dalam sini. Sehingga dia katakan, give me the mountain. Berikan gunung itu. Berikan kesehatan itu yang kau ambil daripadaku ya iblis. Berikan pemulihan bagi keluargaku. Yang tampaknya kayaknya gak mungkin. Karena di balik itu semuanya, ada lembah Eskol yang menanti bagi kita. Makin besar tantangannya, makin dahsyat persediaan Tuhan di dalamnya. Cuma satu yang perlu kita lakukan, trust Him, believe in Him, percaya sama Dia. Dan kalau kita lakukan itu, saya percaya Tuhan akan menghadapi kita dan melihat dan mengatakan, engkau adalah orang yang lain jiwa, bukan kelainan jiwa. You have a different spirit. Karena percaya. Karena percaya, ada 7.000 lebih janji firman Tuhan. Saya begitu terkesima ketika melihat, wow ternyata lembah Eskol yang buahnya luar biasa, itu akhirnya diberikan kepada Kaleb. Karena percaya. Saya percaya apapun masalah Bapak Ibu yang sedang dihadapi hari ini, tampaknya seperti gunung yang besar mungkin. Seperti seolah-olah gak mungkin. Percayalah kepada Tuhan kita yang merupakan sumber atas segala sumber, raja atas segala raja. Dan ketika kita hadapi apa semua itu, seperti Paulus katakan, aku bermegah di depan kesengsaraan atau permasalahan hidupku. Karena aku tahu di balik ini semuanya ada persediaan Tuhan yang begitu dahsyat. Maju dengan ucapan syukur, maju dengan percaya, dan saya percaya kehidupan kita dipenuhi dengan kesaksian karena kita ngalamin Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat pagi siang hari ini. Berterima kasih Tuhan buat lembah Eskol yang kau telah siapkan bagi kami. Terima kasih buat tanah Hebron yang kau telah siapkan bagi kami. Itu sebabnya Tuhan walaupun tampaknya tinggi dan besar dan seolah-olah gak mungkin Tuhan. Tapi dengan pertolongan, dengan kuasa Tuhan di dalam kami akan deklarasi give me the mountain. Berikan gunung itu kepada aku. Karena kami percaya Tuhan, kami sanggup dan kami pasti menang
ketika ada kuasa Tuhan di dalam kami. Bahkan kami sudah berdoa dari posisi yang sudah menang. Karena Kristus sudah katakan selesai di kayu salib. Kami percaya kalau ada yang sakit pada hari ini Tuhan, kami berdoa bukan minta-minta kesembuhan, tapi kami percaya kesembuhan sudah diberikan. Pemulihan sudah disediakan sama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami berdiri teguh, karena tahu Tuhan kami berdiri di atas janji-janji Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin, firman Tuhan itu perkasa, firman Tuhan itu luar biasa, kasih karunia memerdekakan hidup kami. Kami takluk Tuhan sama firman-Mu. Kami mau dikuasai sama firman-Mu. Kami gak mau sekedar hanya baca firman, kami mau firman baca kami Tuhan. Supaya kami diubahkan hari lepas hari. We love you Lord. Kami sangat mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Aku berdoa Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini dipenuhi dengan kesaksian karena mereka berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menerima firman kebenaran dan kami akan jadi pelaku-pelakunya. Kita sama-sama katakan, amin, amin. God bless you.